Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal Pak mengenai khususnya di RT 5 sendiri. Nah, ini kan saya sebagai mahasiswa, biasanya cukup sering ya Pak mahasiswa itu bertempat tinggal di sini atau ngekos? Kalau di sini ya memang banyak kos-kosan, ya ada rumah tangga, ada mahasiswa ya banyak sekali yang keluar masuk lah di sini. Nah itu biasanya untuk kelengkapan administrasi RT sendiri apa yang harus dibawa mahasiswa Pak? Untuk kelengkapan administrasi para penduduk baru ya, ini tidak untuk khusus mahasiswa saja. Yang pertama harus menyerahkan fotokopi KTP atau identitas lain disertai dengan kakak dari tuan rumahnya. Jadi siapa yang tanggung jawab terhadap mahasiswa atau penghuni. Terus itu biasanya untuk pernah nggak Pak suatu kasus di mana mahasiswa di RT itu bermasalah atau mungkin ada masalah di kampus atau di lingkungan sekitar, pernah kejadian atau tidak Pak? Kalau masalah-masalah yang menyangkut anak itu kena kasus, alhamdulillah belum pernah. Tapi memang ada dari penghuni yang memang bukan mahasiswa itu yang kena masalah, yaitu masalah narkoba. Tapi dia dikatakan sebagai target, tapi setelah digeledah sama kepolisian ternyata dia memang bekas remaja tapi dia bukan. Terus tindakan dari RT sendiri untuk menangani masalah tersebut apa Pak? Dengan menegur pada tuan rumahnya untuk sesegera mungkin mendata penghuninya dan melaporkan biar kita tahu siapa saja penghuninya, dan juga supaya memberikan jam malam pada kos-kosan atau yang banyak penghuninya, karena di sini kebanyakan komplainan itu karena tidak ada jam malam. Jadi udah jam berapa masih keluyuran atau duduk-duduk di jalan, itu yang mengganggu aktivitas di warga. Itu kan sudah pernah Pak, biar tidak terjadi lagi, ada nggak Pak tindakan preventif dari pihak RT sendiri? Tindakan preventif dari pihak RT, kita menegur pada tuan rumahnya dan supaya memberikan tata tertib, dan apabila dia tidak mau supaya dikeluarkan, ini untuk menjaga friksi atau gesekan antara warga dengan penghuni, biar tidak terjadi anarkis. Ya Pak, terus saya kan di sini posisi sebagai mahasiswa, ada nggak pesan atau nasihat kalau menjadi mahasiswa itu seperti ini, kemudian sama sosial itu sebagai lingkungan harus seperti ini? Atau saya mbaknya sebagai mahasiswa ya, supaya bisa menempatkan diri, karena mbaknya adalah sebagai calon pemimpin ya, harus bisa sosialisasi dengan masyarakat, karena kalau kita kurang bermasyarakat, kurang kenal, jadi suudon yang dimiliki orang-orang itu tidak terbukti. Nah, jadi lebih baik Anda sering bersosialisasi dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terus itu Pak, kan mahasiswa itu biasanya tugasnya sampai banyak gitu Pak, yang malam-malam. Terus akhirnya ke lingkungan tuh mereka tuh bahkan sama tangga sendiri kan nggak kenal itu, yang kenal itu cuma ibu kosnya aja mungkin. Nah itu gimana Pak menurut Anda? Harapan kita pada saat acara-acara kebersamaan, misalnya kerja bakti atau kegiatan apalah, supaya bisa bisa saling mengenal, tapi tidak ada tidak ada gap antara warga satu dengan warga lain, saling kenal. Jadi kalau ngambil kalau Hero atas waktunya, maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma pakai 7 itu kan, kalau nggak pakai itu ya? Iya. Kalau pakai tidur, dikali 8 jam, 18 jam kan? 18 jam itu juga kan? 112 dikurangi 108 ya kan? 4 jam toh Anda untuk makan, sholat, mandi, dan lain-lain. Itu 18 sekali sih. Nah, yang parah, ada yang merasa saya mampu 12 kali. 12 kali berapa coba? 112 kali. Anda berarti harus mengurangi tidur Anda 112 kali, 108 jam
8 jam seminggu, jadi 1 jam sehari itu sudah nggak pakai makan, nggak pakai SMS, nggak pakai macam-macam. Muda-muda yang lain itu enggak. Itu 12 kan aja. Malah dengan 22 kan? Itu kan berarti apa yang salah? Mahasiswa itu terlalu sombong, nggak jujur sama diri sendiri. Masa mampu? Benar tak kamu ini mampu? 12 SKS kuliah? Proses belajar kita 22 SKS kuliah, coba 22 SKS berapa jam? 22 jam. Ya kan kamu harus mulainya dulu berapa? Iya, bisa. Satu tiga dua kemarin harus berapa? 20 jam seminggu. Kalau satu minggu itu, kalau satu minggu itu 8 jam, berarti kamu harus mulainya di 2 jam, 3 jam. Bisa sampai 25 jam. jadi guru pondok. Itu sudah nggak pakai makan, nggak pakai sholat, nggak pakai lain-lain. Setelah selesai mondok di menghatamkan Al-Quran, itu Iya. maju ke jenjang yang berikutnya itu menghatamkan salah satu hadis dari Kenapa Nabi. sih kalau jenjang pertemuannya kecil? Kebetulan Cuma 50 kemarin menit. bisa menghatamkan Ada hadis Sahih Muslim. itu. Yang Setelah menghatamkan Sahih Muslim, kalau saya itu apa? karena untuk Saya tahu 3 SKS. tugas Diselesaikan dengan waktu kita dalam usia yang sekarang dikatakan masih muda, masih ada yang lebih muda lagi dari saya. Bung saya mondok setelah SMA, kayak usia saya dikatakan masih 20 sekian, ya masih ada yang di bawah saya lagi, itu sekitar 19, 20 itu udah bisa. Karena ya mereka bisa menghatamkan kutubus kita karena awalnya dari lulus SMP sudah mondok, mereka lebih cepat menghatamkannya. Nah itu di sini kan pondoknya khusus mahasiswa, jadi mahasiswa kan juga punya kesibukan. Ada nggak nasihat atau petualangan dari kalian yang lebih bermanfaat, insya Allah gimana caranya biar kita tuh seimbang, tidak berat sebelah, tidak lebih mementingkan kuliah atau lebih mementingkan pondok aja kuliah ditinggal atau ya seperti itu. Jadi biar seimbang, biar ada nasihatnya, ada sarannya, khususnya untuk saya sendiri. Ya, khususnya karena di sini sebagai mahasiswi, siswi pondok, tentunya semuanya diusahakan untuk bisa seimbang. Waktunya kuliah, waktunya mengerjakan tugas, dikerjakan. Waktunya pondok, waktunya mencari ilmu di pondok, mengikuti sistem pondok juga. Kita diusahakan kuliahnya bisa tetap lancar, mondoknya juga bisa digunakan lancar juga. Jadi semuanya waktunya itu diatur dengan baik, waktunya belajar kuliah, waktunya belajar untuk hafal, untuk misalkan mentransfer ilmu dari teman-temannya, mencari ilmu dari teman-temannya itu juga jadi insya Allah semuanya itu bisa dikerjakan untuk keduniaan ya, tidak terlalu berat. Pondoknya juga bisa seimbang dari kesehariannya diatur waktu. Terus biasanya kan masalahnya anak muda, apalagi yang mahasiswa ya. Tapi sebenarnya kan di sini mahasiswa sambil mondok. Nah, tapi kita tetap berstatus mahasiswa, di mana kita juga bergaul dengan orang luar, orang yang tidak mondok, orang yang mungkin kurang paham agamanya. Nah, itu gimana? Ada saran masukan enggak? Kalau gimana caranya menjaga pergaulan biar tetap terjaga? Apalagi yang paling sering itu biasanya masalah pelanggaran laki-laki dan perempuan. Jadi itu baik. Karena di sini kita mondok, kita belajar mencari ilmu, yang mana tentunya di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan ayat-ayatnya bagaimana batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan di dalam bergaul. Khususnya untuk laki-laki dan perempuan itu sudah sangat jelas diterangkan dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Bagusnya laki-laki itu bagaimana, yaitu menundukkan pandangan untuk ke lain jenisnya. Nah, kita di situ selain mengajar Al-Quran, entah itu ayat-ayat yang lain, tapi kita lebih tekankan lagi antara perempuan dan laki-laki, batasannya sejauh mana, sehingga di dalam pemahaman anak-anak, di dalam pemahaman siswa-siswi pondok sendiri bisa lebih menerapkan ilmunya ketika di luar sana, ketika antara teman kuliahnya. Jadi bisa mengerti bahwasanya batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan itu sampai sejauh mana bolehnya. Bisa
Ya, alhamdulillah jazakillah khairan. Alhamdulillah juga atas waktunya. Maaf mengganggu. Assalamualaikum. Ini sih Mbak, saya Isyana Rasita dari 2012. Ini saya dapat SKI, KKI untuk perkenalan dan mencari nasihat minta tua minta saran masukan dari senior di SI. Nah, saya minta pada ini 2013 yang di HMSI kan di Kesma. Nah itu Mbak ini biasanya ngurusin apa Mbak di Kesma? Jadi sini di Kesma itu kan ada beberapa divisi ya, kan dibagi-bagi. Nah kebetulan bagian itu bagian akademik, jadi cari informasi itu Mas Den, akademik, terus kayak tanggal-tanggal penting itu gimana, terus ngasih apresiasi buat mahasiswa yang punya prestasi, terus buat bukan cuma menambah prestasi, jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang bermasalah jarang masuk, absensinya udah lebih dari itu batas, terus pokoknya IP-nya juga rendah drop itu. Nah itu tugasku hubungin dia, terus secara personal gitu ngasih motivasi kayak ya semacam itu. Pertanyaannya ke yang prestasi ya Mbak ya, yang mahasiswa yang berprestasi. Nah ini biasanya dia apa benar ya apresiasinya tuh dalam bentuk apa? Apresiasi biasanya gini kan misalnya tiap angkatan kan diambil IPK tertinggi 3 besar. Nah itu dibuat apresiasi. Kalau yang tahun-tahun kemarin sih banner, tapi kalau yang sekarang rencananya 3 poster aja, soalnya banner dipakai yang peraturan itu kan peraturan baru. Biasanya sih kita ngasih foto terus NRP-nya sama IPK-nya dipajang gitu misal. Kalau misalnya yang tentang apa nilai IP-nya drop apa yang bawah standar biasanya Kayak gitu, jadi gini kemarin kan ada beberapa anak ya yang bermasalah itu, jadi aku cari informasi tentang anak itu, terus kalau bisa ada kontaknya, terus aku hubungin, ketemu, terus bicara personal. Kalau misalnya dia apa, kalau misalnya aku bisa bantu, kita bantu dari Kesmar. Kalau misalnya enggak, kalau misalnya gini ya, dia udah terancam BO nih, terus dia butuh kayak ngomong itu sama dosen walinya atau sama kajur. Nah kalau misalnya dia butuh untuk ditemenin sama dari Kesmar, kita bisa nemenin dia buat apa menjelaskan kenapa dia bisa sampai di BO gitu. terus kalau misal ini Mbak yang kan kalau misalnya ngomongnya ke adik tingkat atau 2014 itu kan lebih enak ya Mbak ya, kan lebih ya udah saya lebih pengalaman sedikit deh, lebih apa masuk di sini lebih cepat 1 tahun. Nah gimana kalau ke yang 2000 misal ke 2012 atau 2011 yang statusnya sendiri itu senior dibanding Mbak? Nah itu kan saya juga dibantu sama senior saya yang di Kasma. Jadi kan di Kasma itu bukan cuma 2013, ada 2012 juga. Nah dia bantu aku, maksudnya dampingin aku juga buat advokasi itu mahasiswa yang bermasalah. Kalau misalnya ada nggak Mbak kasus bermasalahnya itu malah di TA bukan di nilainya? Oh, Di TA. sejauh ini sih enggak masih. Yang aku tangani sih masih masalah DO itu, masalah absensi ya yang paling banyak itu. Kalau misalnya nilai rendah sih kayaknya masih wajar ya, mungkin ada masalah apa. Kalau misalnya udah hampir DO tuh kayaknya gara-gara absensinya udah jarang banget masuk. Ya Mbak, terus kan saya di sini kan masih semester 2. Ada masukan, saran, kritik atau nasihat nggak buat dia sih itu kamu harus kayak gini kan Mbak kan Ya. Nah, biar sama-sama bidangku ya, kan aku masalah akademik nih. Mungkin aku misalnya sekarang kamu kayak kamu sering-sering kontrol absensimu, jadi jangan sering bolos lah. Kalau misalnya mau bolos kan ada jatahnya tuh, ada rumusnya juga, kamu udah tahu kan, udah jadi sosialisasi kan. Nah terus kalau misalnya kamu maksa itu bagus, coba kamu usulin beasiswa sih aktif aja cari informasi. Biasanya informasi beasiswa itu ada di website KKSI, udah tahu kan websitenya itu. Ya udah kayak gitu aja. udah Mbak, terima kasih buat waktunya juga. Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum.
Nama saya Sondra, RT 79. Saya Dea Pak, RT 68 dari Bogor. Nama saya Isyana dari 2012 ini 76. Nah, di sini kami tanya-tanya mungkin banyak seputar akademik ya Pak. Mungkin dari saya dulu, itu Pak, kan biasanya kalau di awal-awal itu awal-awal maba semester 1 2 itu banyak dari mahasiswa itu yang pindah jurusan atau keluar karena ikut tes lain, atau mungkin di semester 2 mungkin merasa saya salah jurusan nih, saya mau nyoba SBM lagi, mungkin pindah dari SI. Nah, itu tanggapan dari Bapak, menurut Bapak itu gimana kalau ada paling nggak mahasiswa yang merasa salah jurusan dari SI Pak? Kalau saya malah senang sekali itu artinya gimana? Mau masih semester 1, 2, mau belum jauh, mau masih ada kesempatan, kalau mau masih salah jurusan juga pindah. Daripada nanti setelah semester
6 ya tahun ketiga baru merasa salah jurusan, mau pindah udah nggak bisa, mau ikut SBM lagi ijazah udah nggak laku ya. Karena merasa nggak seneng, karena salah jurusan, kuliah rasa-rasan gitu ya, kuliah udah nggak mau antara mau nggak mau gitu. Intinya kalau saya lebih baik kalau memang sudah merasa salah jurusan dari awal udah pindah aja sekalian, daripada nanti di sini hidup jaga mati tak mau. Iya Pak. Terus itu Pak, kan ini kan judulnya anak 2014 itu kan dibagi per KP gitu Pak ya. Nah itu ada yang cerita juga tentang salah jurusan, tentang kuliahnya sulit gitu. Nah ada salah satu KP yang nasihatnya itu malah coba bertahan dulu deh. Ada angkatan tahun 2012 sekarang yang mbaknya itu 2012 kan, dia itu sampai semester 2 itu merasa salah jurusan gitu Pak. Masuk tahun kedua ternyata prestasinya itu melejit gitu Pak. Ternyata dia mampu berubah apa, oh ternyata menemukan SI itu gimana gitu. Jadi dia tuh nasihatnya seperti itu. Nah kalau menurut Bapak itu gimana? Mending kita bertahan dulu untuk yang penting ini gini, kamu harus bisa jujur pada dirimu sendiri. Oke. Kalau kamu cuma merasa salah jurusan, Anda merasa salah jurusan karena misalnya kok kuliahnya sulit ya, itu bukan salah jurusan, itu artinya Anda kurang kemauan. Ya. Tapi kalau memang Anda merasa passion saya bukan di sini, hasrat saya itu bukan di sini, saya nggak suka kayak gini, itu Anda salah jurusan. Kalau Anda bisa jujur, kenapa? Nah, itu kalau memang salah jurusan, pindah aja. Daripada tadi saya bilang hidup tak mau gitu ya. Tapi kalau Anda nggak bisa jujur, coba dulu aja ya, bertahan aja dulu sampai tahun keempat. Nah, tahun terakhir Anda bisa pindah ya. Artinya ijazah Anda berlaku sampai tahun semester keempat, tahun kedua. Tapi kalau memang salah jurusan ya sudah pindah aja. Karena tadi yang sering terjadi orang itu merasa salah jurusan bukan karena passionnya, tapi merasa tugasnya berat, tugasnya sulit. Itu bukan salah jurusan, belum tentu salah jurusan. Saya bilang belum tentu, bukan pasti bukan salah jurusan, tapi belum tentu karena salah jurusan. Mungkin saja karena dia nggak merasa. Kenapa? Mahasiswa itu loh, definisi satu SKS itu cuma tahu 1 kali 50 menit pertemuan. Padahal di peraturan akademis sudah jelas definisinya satu SKS itu 50 menit pertemuan, 2 jam tugas terbimbing, 3 jam belajar mandiri. Jadi satu SKS itu 6 jam. Ya. Jadi kalau Anda ngambil, kenapa kita programkan 18 SKS? Karena itu yang normal. 18 SKS itu 108 jam seminggu. Anda 1 minggu itu punya waktu berapa jam coba? 24 kali 7 itu kan kalau nggak pakai itu ya? Iya. Kalau pakai tidur dikali 8 jam, 18 jam kan? 18 kali 7 berapa? 112. Nah, 112 dikurangi 108 dengan berapa? 4 jam toh. Anda untuk makan, sholat, mandi dan lain-lain. Itu 18 SKS loh. Nah, yang parah ada yang merasa saya mampu 20 SKS. 20 SKS itu berapa coba? 120 SKS. Anda berarti harus mengurangi tidur Anda ya, 112 kurangi 120, 8 jam seminggu, jadi 1 jam sehari. Itu sudah nggak pakai makan, nggak pakai sholat, nggak pakai macam-macam. Itu 12 SKS loh. Malah ada yang ngambil 22 SKS. Nah, itu kan berarti apa yang salah? Mahasiswa itu terlalu sombong, nggak jujur sama diri sendiri. Merasa mampu, benar tak kamu itu mampu 12 SKS kuliah? 22 SKS kuliah, coba 22 SKS itu berapa jam? 22 kali 6, 132. Berarti kamu harus mengurangi tidur berapa? 132 kurangi 112 coba, 20 jam seminggu. Kalau 1 minggu itu 8 jam, berarti kamu harus mengurangi lebih dari 2 jam, 3 jam. Kamu sehari cuma boleh tidur 5 jam, nggak boleh lebih. Itu sudah nggak pakai makan, nggak pakai sholat, nggak pakai lain-lain, belajar tok. pakai pindah-pindah. Iya. 22 SKS, makanya kenapa kita ngomong 118 SKS?
kelihatannya kalau dilihat pertemuannya kecil, memang cuma 50 menit. Belajar mandiri. Padahal belajar mandirinya itu, yang lalu memang kadang-kadang dosen terlalu baik. Terlalu baik itu apa? Yang namanya tugas, kalau tugas SKS itu harusnya diselesaikan dalam waktu 3 kali 3 jam, 9 jam baru bisa selesai. Kalau tugas itu dikerjakan cuma 2 jam selesai, itu terlalu gampang. Jadi kalau kamu ngomong terlalu sulit, salah, terlalu gampang sih ngomongnya. Kurang sulit malah. Kenapa? Karena yang namanya 3 SKS itu harusnya kerjakannya harus 9 jam dalam waktu seminggu baru selesai. Tidak bisa dikerjakan 1-2 jam. Kalau dikerjakan sudah biasa tirakat, saya biasa Pak bangun nanti tidur jam 10, jam 3 bangun, habis itu belajar lagi. Memang biasa tidur 5 jam, nggak apa-apa, saya nggak melarang Anda, tapi ya tadi Anda harus jujur pada diri sendiri. Anda sanggup nggak? Kalau nggak sanggup ya jangan. Kalau sanggup nggak apa-apa, mau kok silakan. Gitu. Sehingga nggak ada istilahnya tugasnya berat atau yang sulit. Saya ngomong ke tugasnya kegampangan teman. Iya. Masa tugas 2 jam dikerjakan selesai? Masa tugas 4 jam dikerjakan selesai? Dalam SKS itu. Padahal kuliahmu 3 SKS, 2 SKS. Paling enggak ada kan kuliah 1 SKS, kuliah kan minimal 2. Rata-rata 3. Ada 4. Nah, kalau 4 itu berarti harus 16 jam. Satu minggu tugasnya. Itu kalau tugasnya harus dikumpulkan minggu depan. Kalau dikumpulkan bulan depan, berarti pekerjaannya harus 16 kali 4. 48 jam, 2 hari 2 malam kamu harus kerjakan baru bisa selesai. Itu nggak pakai tidur, nggak pakai makan dan lain-lain. Jadi kalau kamu kerjakan besok dikumpulkan sekarang dikerjakan terus selesai, berarti tugasnya terlalu gampang. Tugasnya terlalu gampang. Berarti tugas KI. Pak, masukan banget Pak untuk semester selanjutnya mungkin Pak. Semester ini udah lanjut ngambil Pak. Ya, makasih banyak sama waktu Bapak Pak. Menjawab pertanyaannya. Nasihatnya. Bapak, terima kasih.